Dulu pernah ada dosen yang chat saya, dia nanya gini, Muria, kamu kan punya potensi gitu, nggak kepingin jadi dosen. Terus saya katakan seperti ini, Pak, kalau orang-orang macam saya di Banda Aceh itu banyak, lulusan S2 dari luar negeri di Banda Aceh banyak kan? Banyak banget. Banget. Nah, di daerah itu jarang. Jadi saya mau bertahan di daerah karena apa? Nanti saya kirimkanlah murid-murid saya ke Bapak. Saya katakan, saya latih mereka dulu di sini, saya kirimkan nanti ke Banda. Artinya apa? Kontribusi saya di Benar Meriah mungkin akan lebih dibutuhkan daripada kalau saya di Banda, seperti itu. Manfaatnya gitu ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, saya itu tertarik mengintegrasikan bahasa Inggris itu ke dalam bisnis kopi dan farmingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mina di channel Inong Talk. Halo pemirsa Inong Talk, kita sapa dulu ya semua para penonton. Semoga di hari Idul Fitri ya 1444 Hijriah ini kita masih dibuka pintu maaf dan silaturahmi tentunya. Tapi kali ini spesial di hari Idul Fitri kita silaturahmi ya. Ini tahu nggak sih di mana teman-teman? Kalau bisa tebak dapat oleh-oleh nih dari Benar. Kok kejebak sih Benar Meriah? Oke, ini dari Benar Meriah tapi di desa apa? Mungkin teman-teman bisa komen nanti ya. Nanti kalau misalnya betul ataupun jawabannya tepat akan ada oleh-oleh pastinya dari Kabupaten Benar Meriah. Baik, bintang tamu kita hari ini sangat spesial ya. Kita juga baru kenal tahun lalu ya Kak ya. Iya. Dan beliau dari kisah-kisah beliau yang sangat inspiratif pastinya, jadi kita culik deh untuk narasumber Inong Talk edisi kali ini. Baik, kita sapa dulu bintang tamu kita yang super cantik dan manis. Assalamualaikum Kak. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Kak? Alhamdulillah baik dan sehat. Mudik ya kemarin ya? Iya, mudik. Mudik kemana nih? Ke Binjai. Binjai. Berapa lama nih Kak dari Benar Meriah ke Binjai, jauh nggak sih? Kurang lebih sama lah seperti dari Benar Meriah ke Banda, 8 jam. 8 jam ya. Jam. Otomatis happy banget ya bisa ketemu sama keluarga. Asli Binjai dong? Orang tua memang di Binjai, cuman saya itu lahir dan besar di Banda Aceh. Oh, lahir dan besar di Banda Aceh. Tapi kita hari ini temanya ya pemirsa Inong Talk apa ya? Tapi kita curcol positif nih karena Kak, apa sih saya bisa panggil nih Kak Muria ya? Boleh. Kak Muria ini beliau juga lulusan dari Australia, tapi lebih rincinya kita tanya-tanya dia seputar beasiswa. Kenapa sih dari luar negeri nih? Jarang banget ya orang ketika udah pulang dari luar negeri kan rata-rata tuh pengen jadi dosen kalau udah S2 ya ataupun S3 atau mau bekerja di kota. Tapi Kak Muria malah justru memilih untuk hijrah nih atau berpindah ke kabupaten. Kalau misalnya kita bilang pelosok, nggak pelosok banget sih, tapi intinya tidak di kota provinsi lah seperti itu. Oke Kak Muria, ceritanya nih, awal ceritanya nih dulu S1-nya di mana? S1 dengan S2-nya nih, perjalanan pendidikannya dulu nih. Jadi dulu itu saya sekolah tuh di Darussalam. Banyak menghabiskan waktu itu di Darussalam. Di SD 82 itu di Lamnyong, kemudian di SMP Darussalam, SMA Darussalam, kemudian di UIN Araniri atau sekarang itu ya UIN Araniri jurusan bahasa Inggris. Kemudian alhamdulillah tahun 2017 dapat beasiswa dari Australia Award melanjutkan ke Flinders University di Adelaide. Oke, ya tapi kan kakak kan di Binjai nih, orang asli Medan. Kok bisa, ini jadi pertanyaan juga nih kadang-kadang kita kok orang Medan tuh kan universitas di Medan tuh pasti bagus-bagus kayak Unimed, kok bisa milih ke Banda Aceh gitu? Nah itu kan karena memang lahirnya di Banda Aceh. Oh, lahirnya di Banda Aceh. Cuman orang tua memang dari Binjai. Orang tua dari Binjai, lahir di Banda Aceh. Cuman pas konflik kemarin orang tua balik ke Binjai. Oh, konflik? Ya. Udah lama banget berarti ya? Itu tahun 2000-an lah ya? Konflik 99 ya? Ya, 1999 Jadi, sampai 2000-an. Ya, itu orang tua balik lagi ke Binjai. Saya tetap di Banda Aceh, lanjutkan kuliah. Sudah nyaman di Banda Aceh Sudah nyaman di Banda Aceh. Jadi bingung nih, mau dibilang orang Binjai, bukan Binjai asli, tapi orang tua Binjai. Mau dibilang orang Aceh,
Tapi kayak mirip darahnya juga gitu ya. Mirip orang Gayo Darahnya juga juga mirip kayaknya. Jadi di mana kita tinggal dibilang apa mirip orang apa di tempat tersebut ya. bunglon dong. Oke. Terus waktu kuliah di UIN ya, usia apa UIN? Win. Di UIN jurusan apa Kak? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, berarti lanjut ke Australia. Gimana sih Kak ceritanya proses ngambil beasiswa ke Australia? Kalau misalnya kalau dulu kan anak-anak Aceh tuh kan agak susah ya ngambil beasiswa keluar. Tapi kan sekarang sudah sangat terbuka ya Kak. Nah kalau Kakak, perjalanan Kakak sendiri untuk raih beasiswa Australia Award itu seperti apa? Nah, jadi ya motivasi saya untuk keluar negeri itu memang dari sejak SMA itu ada. Oh sejak SMA? Dari ada sejak dulu SMA ya? itu. Jadi bukan semasa kuliah aja. Karena apa? Ngelihat ada teman dia ikut program pertukaran pelajar ke Jepang. Jadi begitu dia kembali ke Aceh, saya lihat keren sekali gitu anak-anak yang pulang pertukaran pelajar gitu kan. Cara berpikirnya berbeda, kemudian cara dia berbahasa juga jadi berbeda. Nah, makanya kemudian tuh langsung ngambil jurusan bahasa Inggris. Tapi sebenarnya awalnya biasalah pada umumnya anak SMA kalau ditanya awalnya menjadi apa? Jadi dokter. Oke. Semua anak SMA gitu. Kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Walaupun takdirnya nanti Walaupun lain. takdirnya lain gitu. Tapi terakhir alhamdulillah walaupun sempat diketawain juga sama teman-teman, ngambil di IAIN dulu IAIN ya. Ngambil di IAIN mau jadi ustazah katanya. Oh gitu ya. Nah, kemudian karena saya bergabung dengan teman-teman kemudian dosen yang banyak alumni dari Australia. dari S2 di luar, dari Kanada, Amerika, itu menjadi inspirasi. Susah nggak sih Kak, maksudnya kayak hidup di luar negeri itu susah nggak? Kalau Australia memang banyak sih yang memimpikan ke Australia selain cuannya banyak, bener nggak sih? Jadi katanya begini, kalau pergi ke Australia nih pulang-pulang bisa rich gitu loh. Maksudnya boleh lah untuk beli mobil, beli rumah, bener nggak sih? Atau itu hoax doang? Gimana ya, itu tergantung orangnya lagi. Jadi kita itu di awal ketika pre-debater training ya di Jakarta itu kan kita memang sudah ditekankan untuk fokus belajar. Jadi kalau untuk mahasiswa itu dia punya jam tertentu untuk bekerja, artinya dibatasi. Tidak boleh full. Kalau misalnya melewati batas, kalau saya nggak salah 20 jam per 2 minggu kalau nggak salah, per minggu lupa. Melewati itu kita langsung diberi peringatan gitu. Oh nggak boleh kerja ya, nggak boleh part time juga ya. Tapi banyak ya yang part time boleh, tapi tidak boleh melebihi batas waktunya. Jadi Jadi yang ada limitnya. Yang RIT itu sebenarnya bukan betul-betul dari scholarship-nya dong. Bukan dari beasiswanya, tapi memang karena dia bekerja sambil kuliah ya nggak sih? Kalau Australia Award bisa saya katakan memang beasiswa yang paling generous gitu. Artinya dia itu memberikan scholarship itu selain maksudnya semua kita di cover. Ya, Fulbright full cover. Dan cukup untuk di sana. Kalau kita menghemat ya lumayan gitu. Tapi kalau misalnya kata kakak bilang Kak Mulia tadi bilang cukup, kayaknya nggak meyakinkan ibu bahasa Inongtok ya. Kalau habis dari Australia bisa beli mobil sama rumah. Tapi nih kata-kata kawan-kawan nih, ke Australia aja, ntar pulang-pulang nggak usah kerja deh, dia bilang kayak gitu. Itu kan suami yang kerja. Oh gitu ya, suami yang kerja. Kalau kita student kan nggak boleh, bukan nggak boleh dalam arti. Oh student nggak boleh kerja. Boleh, tapi ada limitnya. Ada batasan waktunya. Ada batasnya. Sekian jam per minggu. Oke. Lebih mending ya dibandingkan negara Asia, kayaknya lebih susah deh. Itu nggak boleh dapat. Ya kalau di Cina sendiri susah sih, karena kalau ketahuan bisa kena punishment sama kena regulasi. Kita harus bayar denda 40.000 RMB, sekitar 80 jutaan gitu. Jadi yang kerja kan spouse, suami ya. Ya, saya fokus belajar, masih rajin. Itu yang serunya kalau ke Australia itu bisa bawa suami, bisa anak. Itu di cover nggak sama scholarship? Kalau untuk visa di cover, kemudian anak-anak alhamdulillah karena saya dapat beasiswa dari Australia Award itu mereka untuk biaya sekolah juga di cover gitu. Jadi mereka nggak bayar untuk biaya sekolah. Padahal setahu saya pernah nanya ke tetangga ya, itu tetangga di unit sebelah, itu mereka hampir kalau satu anak itu $5.000 per tahun habisnya. Nggak keren juga. Kampus apa? Flinders. Emang jurusan bahasa Inggris juga? Iya, saya ngambil TESOL. Linier dong. Linier ya. Jangan jauh-jauh. Berarti keren. Cinta teaching. Bahasa
bahasa Inggrisnya pasti udah macam American British lah ya. Enggak dong, Australia kan ini Oh ya, kayak apa dia? British dia kan, British accent, enggak American ya. Oh, British accent ya, berbeda ya. Beda. Apa sih bedanya tuh Kak? Misalnya bahasa Inggris Dari accentnya beda. Kemudian ada beberapa tulisan juga beda. Contoh kalau di Amerika tuh center tulisannya, kalau di yang Britishnya tuh centre gitu. Oh gitu. Spellingnya agak beda tulisannya. Tapi enggak. Susah nggak membedakan misalnya American British dengan Australia, bahasa Australia? Enggak begitulah. Cuma dari aksen kita yang agak sulit. Aksennya? Iya. Tapi kalau misalnya orang India ngomong kan aksen India juga kan? Kalau kita mungkin di Aceh, Inggris aja gitu kan. Kenapa kadang-kadang agak sulit memahami yang British? Karena kita kan sering kena exposure-nya itu dari film-film Amerika kan, lagu, kemudian film-film Hollywood kan Amerika, jadi kita lebih kena ke Amerika, sementara yang Britishnya enggak. Oke, ini masalah mindset juga nih Kak Muria ya kan, maksudnya banyak nih mahasiswa yang udah lulus S1 tapi nggak tahu kemana ya, bingung kalau mau lanjut S2, nggak confident nih dengan bahasa Inggrisnya seperti itu, atau nggak punya cita-cita. Apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan nih untuk khususnya ke Australia ketika ada yang mau melamar, atau misalnya kayak Australia Award gitu kan, setahun berapa kali dibuka gitu? Setahun itu 1 kali. 1 kali Iya. Di bulan Februari sampai Mei. Ini untuk tahun ini diperpanjang sampai Mei. Seharusnya kemarin itu di April ya. Itu setiap tahun tuh prioritas kelulusan itu berapa orang se Indonesia ya? Itu kan tergantung dari Australia Award. Saya dengar kalau untuk tahun ini sekitar 300. Lumayan ya? 300-an. Ada Aceh prioritas nggak sih? Untuk tahun ini terus terang aja saya belum ngecek, tapi nampaknya untuk Aceh sudah tidak daerah prioritas lagi. Tapi kayaknya udah pindah hijrah ke Papua kayaknya ya. Ke daerah Papua, Kalimantan ya. Kemudian apa itu? Provinsi NTB, ya. NTT Yang baru-baru dibangun lah ya. Itu fokus geografi area. Aceh nampaknya, kalau saya tidak salah ya, nanti nampaknya harus dicek lagi nih ke websitenya, karena terus terang untuk tahun ini saya nggak ada buka, tapi nampaknya nggak lagi menjadi daerah target. Oke, apa yang paling tersulit ketika melamar beasiswa ke luar negeri? Ada nggak wawancara? Nah, ini banyak nih yang tanya ada wawancara nggak gitu, karena orang kayak trauma gitu sama wawancara. Apa ya? Diwawancaranya. Saya rasa itu yang paling pertama itu di berkas tuh. Kita kan harus melewati berkas. Itu kan biasanya berkas, kemudian wawancara. Nah, ketika di berkas itu saran saya be yourself. Nah, be yourself ya. Kalau mau dicari di Google itu kan bakalan banyak itu kalau yang mengisi cara membuat statement of purpose gitu ya, banyak sekali. Tapi ketika kita mengambil dari Google itu nanti akan ketahuan. Makanya pesan saya yang paling penting di sini be yourself. Kadang-kadang pihak beasiswa itu melihat kita itu gimana ya, bisa berkontribusi walaupun kecil tapi lebih mereka hargai gitu. Contoh ketika saya mengisi statement of purpose, saya itu cuma bilang bahwa saya ini lebih bermanfaat untuk anak-anak petani kopi, membawa bahasa Inggris itu untuk mensupport bisnis dan farming di kopi. Simple kan padahal kan? Enggak saya katakan saya ingin merubah pendidikan di Bener Meriah, nonsense. Siapa saya mau merubah pendidikan di Bener Meriah? Nggak mungkin gitu kan, saya cuma guru. Tapi ketika kita memulainya dari hal-hal yang kecil, masuk akal, membumi, itu lebih mereka hargai. Makanya be yourself aja ketika menulis statement of purpose itu. Artinya harus confident lah ya, percaya diri ya. Kemudian ketika misalnya tahapan wawancara nih administrasi, berapa sih sebenarnya? Kalau dulu kan masih jauh sekali berbeda dengan sekarang untuk TOEFL ya. Kalau untuk kita masukkan berkas, TOEFL masih diterima. Tapi nanti itu prioritas banget nggak sih, maksudnya TOEFL tuh wajib banget nggak sih? Karena kan orang bercita-cita ke luar negeri hanya karena terhambat masalah TOEFL, padahal bahasa Inggrisnya udah bagus, mungkin speaking and not writing misalnya kayak gitu. Kalau untuk Australia diminta IELTS ya. IELTS bukan TOEFL. Tapi kita boleh menyertakan sertifikat TOEFL di awal. Tapi nanti pada akhirnya kalau kita dipanggil wawancara, kita diminta ulang tes IELTS. Kalau ditanya apakah bahasa Inggris itu penting, kalau kita katakan tidak penting kan tidak mungkin, karena kita mau belajar ke luar negeri, English speaking country, nggak mungkin dong kita
ngobrol pakai bahasa Aceh. Atau nanti mendengarkan dosennya nggak paham kan jadi kendala. Tapi yang saya lihat begini ya, pihak sponsor itu ini yang Australia Award ya. Kalau ada beberapa teman yang kadang-kadang itu bahkan nilainya itu rendah gitu. Itulah di PDT kan. 6 bulan, 9 bulan. Kenapa mereka mau melakukan itu? Karena menganggap mungkin orang yang calon awardee ini berkompeten untuk memberi kontribusi pada daerah. Seperti itu. Jadi kalau masalah bahasa penting. Tapi ketika dianggap awardee-nya ini punya kontribusi lebih, kalau dia bahasa yang nggak nyampe, mungkin bisa dijadikan sebagai peserta penerima beasiswa. Tapi nanti di Jakarta dia dilatih lagi. Ada yang 9 bulan. Oh gitu. Jadi ada diberikan pelatihan lah ya. Setelah 9 bulan tuh ada masih nggak capai loh. Nggak capai minimal 6,5 IELTS. Ditambah lagi 3 bulan dan itu semua dibiayai. Itu artinya apa? Saya melihat gini. Seperti yang saya katakan tadi, bahasa memang penting untuk alat. Tapi kontribusi penerima beasiswa yang ke depannya itu mungkin yang lebih mereka perhatikan gitu. Oke. Bahasa penting ya. Tapi jangan tidak menafikan ya. Jangan gara-gara nggak bisa bahasa juga terbenam nih impiannya ya. Iya. Bisa belajar ya. Karena bisa bukan bahasa dipelajari. kita, belajar aja jangan takut salah ya. Apalagi kalau kayak saya bahasa Cina, itu pikir deh. Ayo dah pikir, ayo dah tulis, ayo dah dengar ngopi. Itu lumayan, tapi bahasa Inggris kan udah famous banget ya. Artinya bisa dilatih dan orang sudah menggunakan bahasa itu secara internasional. Terus kemudian nih batch ya, artinya teman-teman udah dapat ya tadi hal yang harus dipersiapkan yang pertama adalah administrasi, kemudian be yourself and be confident, right? Jadi balik nih ke Aceh, selesai tahun berapa nih Kak? Saya balik 2019. 2019 ya. Duluan Mina. Gimana? Mina di balik ke Aceh 2018. Keduluan minus tahun ya. Kakak balik dari Australia berarti ke Benar Meriah tahun 2020 dong. Selesai 2018 akhir Desember, Januari 2019 balik kemari. Balik kemari dan pindah ke? Oh enggak, saya kan awalnya memang dari 2008 di Benar Meriah. Nah, bingung nih jadinya. Tadi di Banda Aceh tiba-tiba nih kemana-mana nih. Oh berarti udah balik di Benar Meriah duluan ya? Ya, saya tuh di 2008 mutasi ke Benar Meriah. Oh gitu. Pindah kemari. Jadi PNS-nya kapan? PNS-nya tuh lulus S1 atau lulus S2? S1. S1, udah tes guru dulu ya. PNS 2005. 2005. Di Kabupaten Pidi. Kemudian karena suami usaha kopi di sini, saya pindah kemari 2008. 2008 ya. Pusing ya ke sana kemari. Iya. Tapi nggak apa-apa. Memang orang sukses, perjalanan orang sukses suka pindah-pindah suka ya. Jalan-jalan. Iya, suka jalan-jalan dan menemukan tempat yang terbaru ya, hal-hal yang baru. Terus kalau misalnya pindah kemari, kan biasanya nih, Kak, kalau misalnya orang lulusan Australia, lulusan luar negeri itu kan pengen tinggal di kota, pengen ngajar jadi dosen. Kok Kakak mau jadi guru gitu? Ada beberapa alasan kenapa saya bertahan di Benar Meriah ini. Yang pertama itu memang udah jadi keputusan awal karena suami juga usaha kopinya di sini. Ini kopinya guys. Ini kopinya ya. Di order ya. Ini roastingnya udah lengkap banget ya. Nanti kalau mau pesan kopi silahkan aja hubungi Inong Talk, boleh. Kita nggak ngambil fee ya, langsung dari ownernya. Terus Kak? Yang kedua, dulu pernah ada dosen yang chat saya, dia nanya gini, Muria, kamu kan punya potensi gitu, nggak kepingin jadi dosen. Terus saya katakan seperti ini, Pak, kalau orang-orang macam saya di Banda Aceh itu banyak, lulusan S2 dari luar negeri di Banda Aceh banyak kan? Banyak banget. Banyak. Nah, di daerah itu jarang. Jadi saya mau bertahan di daerah karena apa? Nanti saya kirimkanlah murid-murid saya ke Bapak, saya katakan, saya latih mereka dulu di sini, saya kirimkan nanti ke Banda. Artinya apa? Kontribusi saya di Benar Meriah mungkin akan lebih dibutuhkan daripada kalau saya di Banda, seperti itu. Manfaatnya, gitu ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya, saya itu tertarik mengintegrasikan bahasa Inggris itu ke dalam bisnis kopi dan farmingnya. Ya, mensupport ya.
kita tahu kopi Gayo ini kan international commodity. Bahasa kalau kita nggak punya, gimana mau kita promosikan, gimana kita mau negosiasikan, gimana kita mau nego harga seperti itu. Dan itu memang saya rasakan betul manfaatnya ketika ada datang buyer asing, suami itu bakalan ayo jadi translator, ayo jadi negosiatornya. Dan itu yang ingin saya terapkan ke anak-anak. Ayo anak-anak, bahasa Inggrisnya itu mari kita buat lebih ke spesifik kopi gitu. Artinya memperkenalkan istilah-istilah kopi. Makanya kalau saya ngajar kan ada prosedur tag ya. Itu langsung saya buat bagaimana misalnya merosting kopi dalam bahasa Inggris, atau bagaimana proses membuat kopi luwak misalnya dalam bahasa Inggris. Jadi minimal mereka itu tahu lah istilah-istilah kopi, karena istilah kopi itu kan kadang-kadang ada yang spesial. Ya kayak body, flavor, kemudian fragrance. Ada artinya istilah-istilah. English for business ya? Iya, English for specific purpose gitu, lebih kepada kopi. Mudah-mudahan jadi bahasa Inggrisnya itu lebih manfaat, lebih kontekstual, lebih relevan ke kehidupan anak-anak petani kopi ini. Itu mungkin yang membuat saya lulus dari Australia Award. Kecil sih, ingin berkontribusi untuk anak-anak petani kopi. Oke, bukan anak pengusaha kopi ya? Karena manfaatnya memang langsung bisa kita rasakan. Kemarin itu datang buyer dari Malaysia. Padahal kita sama-sama Melayu kan. Tapi ada istilah-istilah tertentu yang saya nggak paham, mereka juga nggak paham. Terakhir karena mereka tahu saya bisa bahasa Inggris, udahlah kita pakai Inggris saja. Oke, jadi sangat bermanfaat ya bahasa Inggris, apalagi di Gayo khususnya center produksi kopi ya, dan sellingnya juga ke belahan dunia harus bisa komunikasi bahasa Inggris ya. Bahkan saya sering memotivasi anak-anak seperti ini loh. Anak-anak kita di Benar Meriah ini apapun pekerjaannya pasti nggak terlepas dari kopi kan? Benar. Betul kan? Benar. Orang nggak bisa hidup kalau nggak ada kopi di sini. PNS selain dia PNS punya usaha kopi. Politikus atau pejabat punya kebun kopi, bahkan punya roastery gitu ya. Kadang-kadang saya ganggu anak-anak, kalian nanti tamat kuliah mungkin mau kembali ke Benar Meriah, buka kafe. Sekarang kafe berjamuran kan. Nah coba bayangkan kalian jual kopi hitam 5.000, kalian pakai bahasa Inggris dikit, black coffee, jadi 15.000. Gara-gara apa? Istilah, gara-gara penggunaan bahasa. Jadi seperti itu saya motivasi anak-anak agar mereka mau belajar bahasa Inggris, khususnya yang di bidang kopi. Saya juga sedang mau buat kamus loh ini, tapi belum siap-siap. Aduh, gitu ya. kamus kopi. Dengan bahasa Inggris doang ya? Iya. Udah harganya udah najam. Jadi yang dijual kopinya apa bahasa Inggrisnya? Sekalian. Jadi itu apa istilahnya kalau kita tuh kan emang konsumtif karena menurut kita tuh bahasa internasional keren, atau seperti apa sih? Bahasa Inggris tuh keren atau seperti apa? Memang gitu, nggak cuma di sini loh Kak, tapi di Banda juga gitu. Kita masuk kafe misalnya dengan satu kafe, gara-gara bahasa Inggris doang tuh harganya 2 kali lipat. Sumpah deh gitu kan. Itu kalau misalnya orang awam, ini apaan sih gitu, atau orang dari apaan sih gitu ya. Tapi itulah ya bisnis marketing ya. Iya, mungkin packagingnya ya, cara mereka apa itu istilah bahasa packaging lah. Iya, packagingnya, marketingnya lah ya. Kayak gini ada luwak, ada kopi luwak. Kalau di sini ada kopi apa aja nih Kak? Di sini ada white luwak, kopi luwak, kemudian ada robusta, ada arabica juga, ada longberry, ada wine, ada pearberry ya. Banyak ya. Teman-teman bisa pesan deh, tapi kakak sendiri kayaknya nggak penikmat kopi kayaknya, sangat dicurigakan. Jangan-jangan nggak minum. Penikmat kopi nggak sih? Saya suka minum kopi. Suka, tapi bukan penikmat. Tapi bukan pecandu. Bukan pecandu ya, beda ya? Iya, artinya gini, ada sebagian orang nggak bisa mengerjakan sesuatu sebelum minum kopi. Kalau saya nggak, artinya kalau ada saya minum, kalau nggak pun nggak apa-apa. Oke, jadi kopi ini bisa ngilangin stres. Tapi apa sih arti kopi nih bagi Kak Muria nih? Kalau misalnya belum sempat nih ya dibawa ke Australia ya kopinya? Ada, saya bawa. Udah ya? Udah bisnis di sana lah ya, udah go internasional lah ya? Ada dikit-dikit. Kalau misalnya marketing bahasa Inggris, maksudnya dalam, nah ini kan Kak Muria udah bisa bahasa Inggris nih sebagai penerjemah nih kalau ada buyer dari internasional datang ke Gayo. Nah, ada nggak sih untuk ekspor lagi lebih besar gitu? Udah jadi pengusaha, ibu pengusaha. Itu enak ya? Makanya teman-teman cari suami itu toge kopi. Oh, pengusaha kopi. Beda ya?
Dulu pernah kita kirimkan ke Jerman itu sebelum saya berangkat ke Australia. Kemudian ada Februari kemarin ada datang juga buyer dari Malaysia. Insya Allah mungkin dalam waktu dekat ini mereka, kemarin udah kita kirim sampel, ada yang minta roasted bean-nya, ada yang minta green bean-nya. Ya mudah-mudahan ke depan bisa kita kirimlah lagi ke Malaysia. Oke, tapi kita berbicara masalah Inongkok nih, perempuan kenapa menurut kakak nih, kan kakak nih orang aslinya orang Medan ya, meskipun udah lama menetap di Aceh. Bagi kakak nih, perempuan di Aceh tuh suka nggak sih sama minum kopi gitu? Kenapa perempuan Aceh suka ngopi? Oke. Sekarang akhir-akhir ini saya melihat ada perbedaan lifestyle ya. Lifestyle. Iya, lifestyle itu berbeda. Saya lihat nggak laki, kalau laki emang bedung suka minum kopi kan, suka nongkrong. Tapi sekarang perempuan tuh hobi nongkrong loh di warkop, di kafe-kafe, nggak warkop lagi. Kalau warkop kan nampaknya kurang keren gitu ya, lebih pada laki-laki. Saya lihat sekarang bahkan perempuan-perempuan pun suka nongkrong di kafe-kafe. Kafe-kafenya juga cantik, instagramable lagi, cocok dibuat foto-foto untuk diposting di Instagram. Jadi memang lifestyle-nya udah beda. Oke, tapi untuk di Banda Meriah kayaknya jarang banget nih ada kafe-kafe kak. Banyak. Kemana nih? Di Lampahan itu ada beberapa kafe. Dan kalau kita lihat pengunjungnya itu memang orang dari luar juga ya? Enggak, dari anak-anak remaja Banda Meriah juga saya lihat sering nongkrong gitu. Meskipun di rumah ada kopi sendiri, tetap aja nongkrongnya di kafe. Itulah lifestyle-nya ya. Kayaknya kopi itu sudah menjadi lifestyle, bagian dari lifestyle. Kasar banget kayak gini nggak sih? Maksudnya kayak contoh Starbucks, ya kan? Starbucks kalau kita minum kayak gini hampir 40.000, 50.000, ya kan? Gara-gara brand. Padahal kopinya cuma, ya kalau kita beli di warkop juga harganya Rp3.000 gara-gara brand. Duduk di Starbucks udah keren banget. Iya, gara-gara gitu ya berlaku nggak ya? Oke Kak, menarik sekali sebenarnya pemirsa Inong Talk ngobrol sama Kak Muria, karena nggak semua orang sih sebenarnya bisa move on ataupun bisa berpindah hati ke kabupaten kota. Tapi indah nih Banda Meriah ya Kak, indah banget ya. Adem, dingin, tapi ini kayaknya panas juga nih Kak. Ini kayaknya lagi musim panas Kak ya. Terus ya iyalah Kak Murianya betah, udah pengusaha kopi kan, suaminya udah banyak pun, nanti kita syuting ya tempat usahanya, mau holiday healing kemana aja bisa. Tapi kalau coba nih kita lihat misalnya di Kabupaten Banda Meriah juga masih nggak terlepas dari namanya kopi. Orang di sini nggak bisa hidup tanpa kopi ya Kak ya. Tapi tadi dari cerita beasiswa, teman-teman udah dapat. Memang Inong Talk kayak gini campur-campur, tapi intinya dapat ya, ngobrolnya bermanfaat. Untuk terakhir nih Kak Muria, mungkin ada nih yang mau disampaikan ke pemirsa Inong Talk terkait misalnya motivasi untuk mendapatkan beasiswa dan berbisnis, dan juga prof bahasa Inggris lah gitu, karena orang alergi banget ngomongin bahasa Inggris gitu kan. Kalau misalnya udah keluar negeri alergi sama bahasa Inggris, alergi sama TOEFL, gimana mau keluar negeri? Baiklah, kalau untuk motivasi mendapatkan beasiswa, saya cuma pesan satu. Untuk setiap impian yang kita punya itu, jangan dibunuh, jangan dimatikan. Ya, biarkan aja dia timbul tenggelam. Saya dulu, impian saya itu timbul tenggelam. Artinya apa? Menikah, punya anak, tenggelam dia sebentar. Tapi tidak saya bunuh, tidak saya matikan. Nah, begitu saya lihat ada kesempatan, saya berusaha ambil kembali. Itu dia. Maklum kita perempuan ya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki begitu dia pengen berangkat beasiswa kayaknya ya lempang aja. Tapi kalau kita perempuan, kita mikirin anak, mikirin keluarga. Anak-anak masih kecil, nggak apa-apa, biarkan aja dia tenggelam sebentar, tapi jangan dilepas. Jangan dipupuskan lah. Jangan dipupuskan, jangan dimatikan. Tapi banyak juga nih Kak, nasib takdir orang ketika udah menikah nggak dikasih sama suaminya tuh kerja. Aduh, itu beda takdir ya. Sangat tahu ya, tapi makanya pilih suami di awal itu yang betul-betul tahu impian kita gitu. Oh gitu. Yang support kita. Dengar tuh jomblo. Dari awal udah harus komitmen ya. Itu penting kan ya Kak ya? Penting. Meskipun udah kuliah, kemudian menikah, tetap impinya itu masih ada. Oke, thank you Kak for today, for our sharing. Sangat bermanfaat ya pemirsa Inong Talk. Tonton terus podcast kita di setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Nantikan ya untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Mungkin the next Inong Talk nggak tahu jalan kemana, ketemu dan kita cerita lagi narasumber lain di tengah jalan dadakan. Baik, terima kasih. Saya Mina mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.